Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra shiyama lil mu'minin wa khatama bihi syari'atuhu lit ta'iin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'amih. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, para imam, wabil khusus ketua dan jajaran takmir Masjid Baitul Aman, para orang tua kami, para sepuh dan sepuh, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji mari kita aturkan kepada Allah Rabbul Izzati. Sedalam syukur mari kita aturkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa 2 hari. Berarti lebaran tinggal 28 hari lagi. Mudah-mudahan bukan lebaran yang kita pikirkan, tapi bagaimana evaluasi 2 hari puasa ini agar benar-benar qabul dan makbul di hadapan Allah. Karena jumhur ulama mengatakan kalau seandainya seseorang puasanya sesuai dengan syariat tuntunan yang ada, terjaga dan terpelihara puasanya dari hal yang membatalkan dan menghancurkan pahalanya, maka demi Allah selesai dia berpuasa maka akan tampil menjadi orang yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Maka oleh karena itu kita niatkan semoga puasa tahun ini adalah puasa terbaik sepanjang puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tema yang diminta oleh pengurus masjid bahwa buka bersama momentum mempererat tali silaturahmi dan meraih pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu konsep puasa yang Allah berikan kepada kita adalah selain daripada penggemblengan, pendidikan, pembinaan dan penggojlogan terhadap nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah secara vertikal, hablum minallah, namun puasa juga melatih kita agar kemudian tumbuh kembang hablum minannas, horizontal sesama kita yang pada akhirnya menumbuh kembangkan rasa kasih dan sayang. Seolah-olah melalui puasanya Bapak Ibu Allah ingin mengatakan kepada kita seperti ini. Bagaimana hambaku puasamu? Lapar itu kan tidak enak, haus itu kan tidak nyaman. Namun laparmu sekejap, hausmu sebentar. Maka coba lihat dan rasakan penderitaannya orang-orang di luar kamu yang hidupnya sepanjang tahun kelaparan dan miskin serta fakir. Maka oleh karena itu kalau kamu merasakan gak nyaman, gak enak, lapar dan haus, maka rasakan jugalah bagaimana penderitaan saudara-saudaramu yang di sana. Maka puasa menumbuhkan kepekaan sosial yang pada gilirannya menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Mau berbagi dengan mereka, tumbuh silaturahmi dan kasih sayang di antara kita. Adalah merupakan suatu adat dan kebiasaan di Indonesia, ada istilah buka bersama. Maka ini jadi nilai agama, nilai kebaikan, nilai ibadah ketika di dalamnya ada unsur manfaat dan ada unsur nilai-nilai ibadah jika diniatkan beribadah kepada Allah. Betapapun tidak Bapak Ibu, kita kumpul bukan hanya dengan keluarga saja. Kita semakin didekatkan dengan anak dan istri dan suami. Dengan tetangga pun semakin didekatkan dengan adanya sahur bersama dan buka bersama.
Masya Allah, luar biasa. Maka ada beberapa keistimewaan di dalamnya, ada fadilah dan keutamaan silaturahmi. Apa kata Nabi? Man ahabba ayubsata fi rizkihi wa ayyan sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, maka tingkatkan silaturahmi, perkokoh ukhuwah Islamiyah, tanamkan kecintaan dan juga kemudian kasih sayang dengan sesama kita, maka ini luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya. Insya Allah semakin sering-sering bukber Bapak Ibu, kalau bisa sahur bersama, ajak anak istri dan anak-anak bukanya di masjid saja. Pertama, pengiritan. Yang kedua, alhamdulillah berkah rezeki Ramadan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, Allah panjangkan umurnya dari segi makna harfiah. Padahal maknanya bukan manjang umur, tapi barokah umur, Bapak Ibu. Orang yang hidupnya baik dengan siapapun, tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa dendam di dalam kalbunya, lurus saja jiwanya, positif saja kepada siapapun, maka pertama akan Allah berkahkan umurnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Bukan berarti nambah umurnya yang tadinya dari lohil mahfudnya 50 ditambah jadi 60-70, bukan, nggak ada itu. Yang namanya umur sudah dipastikan. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak nakut-nakutin. Di dalam risalah Al-Qurtubi dijelaskan rata-rata umur umat Nabi Muhammad akhir zaman wafatnya sebagaimana mencontoh wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggal di usia 63 tahun. Maka kalau ada jamaah malam hari ini usianya 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun. Kalau ada yang usianya sampai dengan malam hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari, tinggal besok. Ya tapi jangan tengok-tengok yang lebih tua Bapak Ibu. Belum tentu, ada kalanya cucunya nungguin di rumah sakit, kakeknya nungguin cucunya di rumah sakit, cucunya yang duluan meninggal. Kalau bisa saya mah belakangan, Bapak Ibu terserah mau duluan monggo, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan juga nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini umur Bapak Ibu, tapi yang dimaksudkan adalah barokah. Segala tindak tanduknya mengandung unsur manfaat, ucapannya menyejukkan lawan bicaranya, tatapan matanya mengandung semangat giroh beribadah kepada Allah, orang berada di dekatnya jadi bahagia dan tenang serta tentram. Itu namanya umur yang barokah. Ada sebaliknya, umur yang tidak barokah itu adalah kalau ngobrol dengannya jadi ancaman, orang jadi ketakutan, dekat-dekat dengan dirinya bukan maslahat tapi mafsadat. Ucapannya kadang-kadang menyentuh dan menyakiti hati lawan bicaranya. Itu namanya umurnya tidak barokah. Bahwa kemudian umur yang barokah itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ziyadatul khair. Dan perlu kita sadari dan ketahui bersama bahwa ulama menjelaskan, Rasul menegaskan bahwa hakikat kebahagiaan yang paling puncak dan tertinggi adalah ketika kita mampu khairun nas anfa'uhum linnas, ketika kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain, melapangkan bagi yang sempit, memudahkan bagi yang sulit, mengangkat derajat bagi yang terhina, dan memudahkan urusan orang lain yang sedang tidak ada jalan keluarnya. Masya Allah, inilah umur barokah, manfaat daripada silaturahmi. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, manfaat dan momentum meraih pahala silaturahmi di bulan Ramadan ini, Allah akan menjamin watawasi'ar rizqo, Allah akan berkahkan rezeki. Bapak Ibu, sebetulnya dalam hidup ini
yang penting barokah. Barokah rezeki misalkan. Kita tidak perlu banyak rezeki itu, yang penting sedikit tapi barokah. Buat apa banyak tapi tidak barokah? Semisal contoh, gajinya besar puluhan juta, tapi setiap bulan gai lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Itu namanya tidak barokah, ada saja pengeluaran. Tapi bagi rezeki yang barokah itu adalah sedikit tapi bermanfaat dan cukup atas kebutuhan yang telah dihadapinya. Maka oleh karena itu orang yang suka silaturahmi, insya Allah rezekinya barokah. Saya masih ingat Bapak Ibu, ada satu jamaah. Padahal jamaah kami ini hanya, mohon maaf, sebagai penjual gorengan gitu ya. Ini riwayat. Tapi beliau ini dengan siapapun baik hidupnya, tidak pernah menjadi beban bagi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Kalaupun beliau disakiti tetap memaafkan, jiwanya selalu lapang, hatinya selalu tenang. Masya Allah, berapa kalau dipikir-pikir penghasilan dari pedagang gorengan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anaknya empat-empatnya, Masya Allah, seluruhnya lulusan S1 dan S2. Bahkan ada yang di luar negeri sampai dengan saat ini. Bagaimana caranya Allah memberkahkan rezeki? Karena modal daripada silaturahmi tadi Bapak Ibu. Hidupnya selalu baik dengan siapapun, tidak pernah merugikan, tidak pernah menyakiti. Masya Allah, luar biasa. Lalu Ustaz, bagaimana caranya? Gampang saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah, ketika anak yang pertama Bapak Ibu selesai SMA di pondok pesantren, ternyata dapat beasiswa, sekolahnya di ITB dan jadi sarjana sekarang Bapak Ibu. Anak yang kedua sekolahnya di luar negeri, di Jepang, juga dapat beasiswa. Anaknya yang ketiga sekarang di Amerika, di Houston Bapak Ibu sekalian. Kenapa rezekinya bisa sampai di sana? Kebetulan dapat suami orang Amerika. Yang bungsu sekarang Masya Allah di Unpad Bapak Ibu kuliahnya. Masya Allah, gampang bagi Allah. Inilah rezeki yang barokah. Kenapa rezeki barokah bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita rajin bersilaturahmi dengan siapapun Bapak Ibu. Prinsipnya adalah jika kita bisa membantu banyak orang, bantulah. Jika tidak mampu membantu banyak orang, bantulah satu orang. Jika satu orang pun tidak mampu dibantu, maka jangan sampai membuat beban dan menyusahkan orang lain. Ini prinsip dalam kehidupan. Maka Islam ini adalah satu agama yang diikat oleh ketauhidan dan syahadat. Dari mana dia datang bukan soal dari mana dia datang, suku apa yang dia miliki, bahasa apa yang dia gunakan sehari-hari, kulit apa yang dia punyai. Ketika akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Wajib di antara kita untuk saling tolong menolong, untuk saling hormat menghormati, harga menghargai, dan saling memudahkan urusan satu sama lain, saling memberikan manfaat dalam kehidupan. Kalau sudah kemudian ini kita lakukan, insya Allah maka hidup kita akan dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum bulan Ramadan tahun ini adalah momentum yang selalu melembutkan kolbu dan hati kita, untuk selalu kita bersilaturahmi dengan siapapun, mempererat tali silaturahmi, karena hakikatnya adalah orang yang paling dicintai di hadapan Allah dan Rasulnya adalah watasila ila man qata'aka. Mereka yang mampu merajut kembali, mereka yang mampu mengikat persatuan dan kesatuan serta silaturahmi bagi siapapun yang mau memutuskan dengan kita semuanya. Semoga seluruh jamaah Masjid Baitul Amal Tamal Marselia senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rezeki yang melimpah, halalun barokah thayyibah, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah dan seluruhnya memiliki hati yang lembut, mampu berbuat baik dan bersilaturahmi dengan siapapun, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kuliah 7 menit pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.